A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Selanjutnya, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bacakan salah satu surah dari Al-Quran yang memberikan kabar gembira kepada kita agar kita semakin giat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Selanjutnya, untuk memulai pelajaran di pagi hari ini, kami akan memberikan tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, bagaimana kita mampu mengidentifikasi ketenagakerjaan, terus mendeskripsikan kesempatan kerja. Yang ketiga, menguraikan masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Adik-adikku sekalian, coba kalian cermati gambar ini. Ya, kira-kira begitu. Apa yang kalian gambarkan tentang gambar ini? Sepertinya kalian benar menanggapinya, karena kita melihat di sini adalah kerumunan orang-orang yang akan melamar pekerjaan. Bagaimana misalnya di antara salah satu orang yang berebutan untuk melamar itu ada di antaranya adalah kita. Coba kita cermati hal itu. Selanjutnya, padahal kita menginginkan ketika kita sudah selesai untuk melaksanakan sekolah dan kuliah, kita selalu menginginkan kehidupan kita adalah kehidupan yang terbaik. Hidup kita akan bahagia, hidup kita akan sukses. Tetapi apakah iya sama antara kehidupan kita, kenyataan dengan yang tidak? Ternyata terkadang kita tidak bisa melakukan hal itu, adik-adikku sekalian. Selanjutnya, apa yang disebut dengan ketenagakerjaan? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Terus apa yang disebut dengan tenaga kerja? Yang dimaksud di sini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa, baik untuk dirinya ataupun secara umum bagi masyarakat. Selanjutnya adalah klasifikasi dari tenaga kerja. Ada yang disebut dengan tenaga kerja terdidik. Apa itu tenaga kerja terdidik? Adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada suatu bidang tertentu. Pengetahuan dan keahliannya ini umumnya diperoleh seseorang melalui pendidikan formal yang mereka tempuh. Apa contohnya, adik-adikku sekalian? Adalah dokter, pengacara, notaris, dan lain sebagainya. Berikutnya yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Adik-adikku sekalian, tenaga kerja terlatih ini adalah tenaga kerja yang memperoleh keahliannya. Umumnya mereka melalui pendidikan non-formal seperti pelatihan keterampilan, kursus, dan lain sebagainya. Contohnya adalah juru masak, mekanik, tukang las bawah air, dan lain sebagainya. Dan mereka terlatih melalui pendidikan non-formal. Berikutnya adalah bukan tenaga kerja. Apa yang disebut dengan bukan tenaga kerja? Adalah orang yang belum masuk usia kerja atau seseorang yang sudah masuk ke usia kerja tapi tidak bekerja karena alasan tertentu. Contohnya adalah seorang anak yang berusia kurang dari 15 tahun ataupun orang tua yang sudah melebihi umurnya dari umur 64 tahun. Jadi itu yang disebut dengan bukan tenaga kerja. Adik-adikku sekalian, klasifikasi yang berikutnya yaitu tentang tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Siapa mereka? Adalah orang
yang tidak mengharuskan seseorang memiliki keahlian atau kewajiban tertentu. Dan ini sebenarnya yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ini perlu kita cermati bersama. Kebanyakan di antara mereka adalah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Akhirnya apa akibatnya, adik-adikku sekalian? Mereka di sana di luar negeri mengalami berbagai hal yang menimpa mereka. Bisa saja hal itu terjadi karena ketidakahlian mereka melaksanakan tugasnya atau ketidaktahuan mereka terhadap hak apa yang harus mereka peroleh dan hukum apa yang harus mereka dapatkan ketika mereka diperlakukan hal-hal yang tidak wajar oleh majikan atau oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka. Jadi adik-adikku sekalian, ketika kita tidak memiliki skill untuk bekerja, kita tidak memiliki pendidikan yang mencukupi, maka ini akan menjadi masalah kita bersama. Apa masalahnya? Pasti akan menjadi pengangguran. Ketika penganggurannya tinggi, jumlah penduduk terus tidak diikuti dengan lapangan kerja yang memadai, yang cukup, ini akan menjadi masalah yang paling utama di tempat kita, di negara kita Indonesia ini. Demikian juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dan pertumbuhan ekonomi yang jadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. Yang ketiga yaitu yang akan menjadi masalah ketika kita kekurangan lapangan pekerjaan, yaitu timbulnya rendahnya lapangan kerja yang rendah timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini akan menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. Terus yang berikutnya, kualitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat pendidikan yang rendah, baik formal maupun non formal. Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Bicara tentang ketenagakerjaan tentunya masih banyak lagi yang dapat dijadikan pembahasan. Demikian adik-adikku sekalian, apa yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan adik-adikku sekalian bisa mencerna, bisa mempelajarinya dengan baik, sehingga kita bersama-sama akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerap ilmu pengetahuan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Untuk yang terakhir ini, kami Mustafa Hafid mengucapkan terima kasih kepada kalian, dan marilah kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebaikan dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.